Nina, reporter Tribun Timur bersama kameramen saya Ismail. Kali ini kami sedang berada di Jalan Utama Kota Makassar, yaitu tepatnya Jalan AP Petarani. Bisa disaksikan pertanggal Kamis 26 Maret 2020, masyarakat Kota Makassar masih berlalu lalang di seputar jalan ini. Dan di tengah-tengah saya ini, saya juga berdiri di salah satu pasar yang ada di Kota Makassar, yakni Pasar Tamangmong. Di sini ada beberapa pedagang yang masih tetap menjual dan berdagang, walaupun sudah ada perhatian dari informasi dari pemerintah pusat bahwa diberlakukannya physical distancing demi menekan angka penyebaran virus corona. Tak hanya itu juga, ada beberapa di antara mereka juga yang tak bisa tinggal di rumah dan masih terus beraktivitas dengan alasan untuk mencari nafkah demi keluarga. Mau tahu seperti apa pendapat mereka tentang situasi terkini Kota Makassar? Langsung saja pastikan untuk mereka yang sedang di luar rumah. Hai Pak Arif, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Arif, salah satu penjual yang ada di Pasar Tamangmong Kota Makassar ini. Pak, boleh tanya-tanya sedikit Pak, ini terkait situasi sekarang ini yang ada. Kalau Bapak melihat sendiri Pak, Bapak kan masih tetap berjualan nih. Bapak sudah tahu bahwa ada kebijakan dari pemerintah untuk memperlakukan menjaga jarak. Bapak tahu informasi itu. Nah, tapi kenapa Bapak tetap berjualan saat ini? Kalau masalah itu jualan tiap bulan adalah sudah mata setiap hari. Sudah mata pencarian Bapak setiap hari. Pak, ada perbedaan tidak penjualan Bapak dengan hari-hari sebelumnya? Ada. Kalau sekarang situasi kita berpuasa jualan ini ya kurang pendapatan lah sehari-hari selama ini ada. Bapak dari jam berapa di sini? 24 jam. 24 jam di sini. Dan ini masih dari kemarin juga Pak ya? Ganti-gantian sama keluarga. Pak, harapannya mungkin Pak dengan situasi seperti ini? Supaya cepat diselesaikan ini masalah dengan corona. Ya, cepat. Tapi Bapak tidak pakai alat perlindungan diri seperti masker, sarung tangan. Kenapa Pak? Saya percaya dengan adat perwaknya, tapi saya percaya diri. Tapi Bapak selalu menjaga kebersihan Ya, seperti cuci tangan. setiap hari. Karena kalau sudah bersihkan dalam luar, ya, Tapi Bapak dapat masker juga atau sudah tidak dapat lagi masker? tidak ada masalah. Tapi pernah dapat masker dengan harga yang mahal Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya, tapi memang sudah Bapak tidak dapat ya? Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Arif, sehat selalu ya Pak Arif. Nah, itu adalah salah satu narasumber kita Pak Arif, yang juga di belakang saya ini merupakan dagangan dari Pak Arif. Pak Arif menjual sayur-sayuran, dan sesaat lagi mungkin kita bakal tanya-tanya dengan narasumber-narasumber lainnya dengan profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Terus ikuti saya. Oke, salam Pak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak? Bapak siapa Bapak? Oh ya, Pak. Apakah Bapak profesinya dua-duanya adalah Ya, saya di bagian komputer di pasar ini. tukang better? Bapak sama juga ya Pak ya? Oh ya, Bapak tahu tidak ada himbauan tentang physical distancing atau menjaga jarak? Tahu? Bapak Sering jarak. jaga jarak 1 meter. Oh, berarti Bapaknya sepertinya belum mendengar ya Pak ya? Jadi ini mau tanya, kan ada dari pemerintah bahwa ada himbauan untuk tetap di rumah saja. Ya. Bapak kenapa masih keluar rumah? Bagaimana kita bisa tinggal di rumah kalau begini keadaannya? Mau makan tidak ada loh. Jadi kita harus keluar. Walaupun sedikit, kenapa kita tidak apa-apa. Jadi apakah dari antara kalian sudah mempersiapkan misalkan seperti mencuci tangan untuk menghindari virus itu terjadi? Sangat tidak. Kita itu sudah pasrah bagaimana caranya loh. Karena biar bagaimanapun kalau kehendak Allah itu pasti dia akan menjauhkan kita. Kalau boleh tahu Pak, ada perbedaan tidak pemasukannya dibanding hari-hari sebelumnya dengan situasi Beda seperti ini? sekali. Sedikit. Ini dari jam berapa keluar Pak? Dari jam 2 Dari jam 2 sampai jam berapa? Setengah 4. setengah 4. Sudah ada Pak? Tidak ada muatan. Tidak ada muatan? Apalagi nasi bulan dan keluar kantor. Tutup semua itu warung-warung apa. Kalau kita Pak sudah ada? Belum juga Ya. Pak ya? Oke, mungkin harapannya Pak terkait situasi saat ini? Bagaimana ya pemerintah cepat menangani semua ini, karena membutuhkan banyak ini sangat repot sekali. Kalau Bapak sendiri Pak?
harapannya mungkin terkait situasi seperti ini, Pak? Kritis sekali. Kritis sekali. Bapak rasa sendiri ya? Saya dulu pengen tinggal itu semakin susah juga ini. Karena orang tua masih kurang, masih jalan-jalan itu, masih jalan dulu masih. Jadi susah itu. Susah cari muatan. Terima kasih banyak Pak, semangat terus ya Pak ya untuk bekerja. Terima kasih banyak atas waktunya. Tunggulah ungkapan-ungkapan dan pendapat mereka tentang situasi saat ini. Liputan saya kali ini belum selesai karena saya masih akan mengunjungi salah satu tempat lagi. Masih di Jalan Utama AP Veterani. Tentunya selain beberapa pedagang tadi yang sudah kita tanyai, ada juga para supir ojol yang bakal kita tanya tentang pendapat mereka terkait situasi ini dan apa alasan mereka untuk tetap keluar. So, ikuti terus tayangan ini. Salam-salam. Saya boleh duduk di sini? Boleh, Oh ya, boleh duduk di sini. Ada yang bisa dibantu? Oh ya ada. Jadi ini Iya. sama di sini. Sepi juga nih. Ya. Di sini biar dekat-dekatan dong. Jadi Ya. gimana nih? Ya langsung aja mungkin. Kenapa? Bagaimana mungkin mau minta tanggapannya terkait situasi saat ini yang tengah terjadi di Indonesia pastinya, khususnya di Makassar. Jadi begini ya, kita sebetulnya semuanya juga rekan driver juga merasa takut sebetulnya dengan COVID Corona ya. Cuman mungkin semua driver juga merasakan sama bahwa kita sebetulnya pengennya berhenti di rumah, istirahat, ikutin anjuran pemerintah. Tapi tahu ya tentang informasi physical Ya, distancing tahu dan sekali, himbauan untuk malah di kita rumah juga aja. kan kadang-kadang banyak habis kuota juga buat kita lihat Searching terus ya. informasi dengan apa yang diberitakan pemerintah. Cuman emang kendalanya mungkin kita semua Mbak juga mungkin tahu lah bahwa kita itu penghasilannya satu hari ini kita kerja, satu hari juga kita bisa makan. Kalau kita besok-besok tidak kerja, nggak tahu juga kita bisa makan atau tidak. Nah yang jadi masalahnya itu sebetulnya rasa was-was, rasa takut sama lah semua, apalagi di pemberitaan update hari ini kan sudah 13 Makassar, apalagi nasional 790. Takutnya kayak Italia, takut kayak apa gitu. Sebetulnya khawatir, apalagi keluarga kita yang di rumah. Sering-sering mereka mengingatkan hati-hati di jalan, takutnya kita ya siapa tahu kan, apalagi virus kan nggak tahu penularannya kan. Kadang-kadang pemberitaan jangan bersentuhan atau gimana, kan kita tidak bisa menghindari kan. Tapi sekarang perbedaannya pada saat sebelum ada virus dan perbedaan pemasukan nih saat ini seperti apa? Jauh sekali. Malah jangan 50%, kadang-kadang 1/3-nya kita dapat sekarang. Tapi minimal ya buat jajan, buat makan ya minimal dipaksain bisa ada lah gitu. Kalau kita tinggal di rumah kan nggak ada. 100 masih dapat lah itu udah. 100 ya kotor lah. Oh iya benar Apa banget. kan? Oh ya, kalau boleh tahu mungkin Harapannya dari pemerintah itu istilahnya kalau mau istilahnya ngebantu mungkin kita bisa juga berhenti ya istilahnya istirahat, kita juga mungkin bisa lebih aman lagi tinggal di rumah istilahnya ya, mudah-mudahan dengan berhentinya aktivitas kita penyebarannya kan lebih terjaga. Tapi tolong dari pemerintah ada bantuannya, maksudnya diperhatikan juga, soalnya tidak makan kan tidak hidup juga gitu kan. Nah terus untuk aturan-aturan kayak angsuran motor segala macam, sama dong. angsuran motor atau kan emang dari Pak Jokowi kan luar biasa lah, aku cungi jempol katanya 1 tahun diberhentikan. Tapi kan gimana nih caranya kita juga kan nggak tahu kalau ada kolektor ke rumah apa yang kita harus prosedurnya bagaimana gitu kan, diperjelas lagi. Kalau untuk terkait alat pelindung diri sendiri nih teman-teman sudah ada sediakan apa kan teman-teman Nggak ada dari kantor Gojek. Ada ya? Cuma kadang-kadang kita juga kan dikasih juga buat konsumen gitu kan. Soalnya kita juga kadang-kadang masker dikasihnya terbatas juga kan. Terus kita juga hari-harinya
berhadapan dengan konsumen, ada kalanya kita dikasih dulu ke konsumen biar mereka juga kan Betul. saling ini kan. Lebih mendahulukan konsumen ya itu daripada kan. Soalnya ya mudah-mudahan ya kita berharap sama pemerintah sama Gusti Allah juga kan kita diberi perlindungan kesehatan. Itu penting informasi dari kita dulu. Ya, siap. Tetap semangat ya kakak-kakak semua ya. Ya, Jaga doanya kesehatan. Dan itulah tadi beberapa pendapat dari mereka yang masih di luar rumah aja, tidak kemana-mana demi untuk menyambung hidup bersama keluarga pastinya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Dan terima kasih juga untuk kalian semua untuk pendapatnya. Terus jaga diri, tetap semangat. Buat kalian yang punya pilihan untuk tetap di rumah aja, selagi masih ada pilihan untuk tetap di rumah aja, selalu di rumah aja.